love. Salam, selamat pagi jemaat Tuhan. Hari ini Kamis tanggal 12 Oktober 2023 bersama saya Pendeta Heri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 22 ayat 1 sampai yang ke-8. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu ini dengan baik, dan kami pun boleh menjadi pelaku firman-Mu. Pakai hamba-Mu, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yesaya pasal 22 ayat 1 sampai 8 dengan judul perikop Kelancangan penduduk Yerusalem. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya membawa tema bagi kita saat ini adalah berpengharapan hanya kepada Allah. Sebagai makhluk sosial, kita pasti akan berinteraksi dengan semua orang tanpa kecuali, terkhusus dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan pada saat kita berinteraksi inilah, kita akan mendapatkan suatu kekuatan apabila orang yang bersama kita itu mendukung kita. Tetapi kita juga akan mendapatkan suatu permasalahan ataupun pergumulan dalam hidup kita apabila orang-orang yang ada di sekitar kita itu membawa kita dalam suatu perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi semuanya kembali kepada kita selaku orang-orang percaya. Mana yang kita pilih? Apakah kita memilih orang yang akan membangun kita, yang akan membawa kita ke dalam kebahagiaan, ataukah kita mau memilih orang-orang yang ada di sekitar kita yang membawa kita jauh daripada Tuhan, ataupun melakukan perbuatan Tuhan? Semuanya kembali kepada kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, disinilah kita kembali diingatkan. Yang pertama, bahwa sebagai makhluk bebas, kita pasti akan memilih. Oleh karena itu, pilihlah orang-orang ataupun yang bisa saja membantu kita dalam rangka meraih kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali ke dalam tema kita saat ini, berpengharapan hanya kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tentu pernah mengalami suatu peristiwa, baik itu peristiwa baik maupun tidak baik. Dalam situasi inilah kita biasanya akan mencari teman, akan mencari sahabat atau orang yang terdekat untuk bersandar apabila kita memiliki suatu pergumulan. Pun juga pada saat kita menghadapi suatu sukacita, kita akan bisa berbagi, kita bisa mengucap syukur atas semua penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita mengabaikan Tuhan. Kenapa? Karena pada saat kita mengalami pergumulan, kita sering melupakan Tuhan. Kita mencari teman, kita mencari sahabat, tempat kita bercerita ataupun meminta tolong. Sebenarnya adalah pertama yang harus kita datangi, yang harus kita minta mencari pertolongan itu hanya kepada Allah. Kemudian baru kita minta pertolongan dari teman ataupun sahabat kita. Manusia lebih memilih manusia karena dianggap kuat, bijaksana sebagai tempat mengadu. Sebenarnya tempat mengadu yang terbaik adalah Allah. Oleh karena itu kita diajarkan, apapun pergumulan kita, apapun tantangan kita, datanglah kepada Tuhan, mengadulah kepada Tuhan, dan disitulah kemudian kita bangkit kembali, kita melihat masa depan, dan kita meraih kebahagiaan kembali. Dan tentunya karena kita makhluk sosial tadi, kita juga perlu bimbingan, tuntunan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana mereka lah yang akan menuntun kita tentunya kepada hal yang positif. Yesaya pasal 22 ayat 1 sampai ke 8 berbicara mengenai kelancangan penduduk Yerusalem.
Pada ayat yang pertama saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap, dalam tanda petik, lembah penglihatan. Ucapan Yesaya pada ayat ini ditujukan kepada lembah penglihatan, yaitu Yerusalem. Isinya adalah peringatan kepada Yerusalem untuk bertobat dan kembali kepada Allah, agar mereka diselamatkan dari segala gempuran, dari segala musuh-musuh mereka. Celakanya jemaat Tuhan, mereka tidak mau bertobat. Mereka bergantung pada diri mereka sendiri, berpengharapan pada diri mereka sendiri. Bahkan pada saat itu mereka bergantung dan mencari pertolongan kepada bangsa lain untuk menolong mereka dari musuh-musuh mereka. Namun apa yang mereka kerjakan itu sia-sia, sebab mereka tidak datang kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Akhirnya Yerusalem pun hancur dan mereka mengalami penderitaan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita pun sering bersikap seperti orang Israel ketika menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Kita lebih memilih dan mengandalkan kemampuan, kekuatan, bahkan orang lain yang kita anggap hebat, kuat, dan dapat menolong kita. Kita merasa bahwa semua itu bisa membantu kita. Kita lupa bahwa ada Allah yang lebih berkuasa dari siapapun juga. Kita lupa hikmatnya jauh lebih tinggi daripada hikmat siapapun. Kita memang perlu berpikir dan berusaha. Tidak salah jika kita minta pertolongan dari manusia, namun berbagai hal itu bisa menjadi masalah apabila kita menjadikannya sebagai yang utama dan satu-satunya pertolongan. Kepada Allah sajalah kita harus memohon pimpinan dan penyertaannya, dan dengan pertolongannya itulah kita akan bisa dan mampu menghadapi pergumulan kita. Jemaat Tuhan yang diberkati, saat ini kita bisa merubah ataupun menentukan jalan hidup kita bersama Tuhan untuk masa depan kita, di mana saat ini kita sedang berdiri di masa kekinian. Apabila kita saat ini berdiri pada masa kekinian, kita melihat ke belakang, kita tidak berani maju ke depan, maka kita akan mendapatkan ketidakbahagiaan. Tetapi apabila kita saat ini berdiri di masa kekinian, kita bangkit dari keterpurukan kita, bahkan kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapat kebahagiaan. Oleh karena itulah semuanya kembali kepada pribadi kita. Tentunya Tuhan penolong kita untuk masa depan yang lebih baik lagi. Bersama dengan Tuhan ada pertolongan, bersama dengan Tuhan ada jalan keluar, bersama dengan Tuhan ada pengharapan, dan pengharapan itu satu-satunya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus, hari ini, saat ini kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami hanya berpengharapan kepadamu saja. Terkhusus saat ini Bapa, kami berdoa untuk jemaat GKE Mantaren 1. Engkau berkati pendeta, penatua, diakon, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan gereja. Pakai mereka dengan penuh hikmat yang datang daripada Tuhan, dan juga seluruh jemaat-Mu yang berada di Mantaren 1. Biarlah bersama-sama membangun jemaat, membangun persekutuan, nama Tuhan dimuliakan. Dan terkhusus Bapa, sepanjang hari ini kami ingin menyerahkan kerja, karya, dan usaha kami dan pelayanan kami hanya kepada Tuhan. Berkatilah kami semua, dan kami yakin percaya bersama Tuhan kami bisa, bersama dengan Tuhan kami mampu, dan bersama dengan Tuhan Yesus kami akan beroleh kebahagiaan. Ini seluruh doa kami Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.